warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutrisna ingkang minulya, sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah berbagi kaweruh, pangerten dan pengalaman laku, ajaran-ajaran luhur, ilmu hakikat, ilmu hikmah, saha kaweruh pangerten lan pengalaman laku wahyu panca gaib, uga pengalaman laku panca laku ngaurip ihsan lan khususipun ingkang paling langkung utama inggih menika kaweruh pangerten dan pengalaman laku panca laku kunci ngaurip mubarok. Mugi kepanggihan kita wonten ing edisi 100 menika ing enjing menika panjenengan sekeluarga lan kita sedaya tasih tansah pinaringan kanikmatan ingkang langkung agung arupi kenikmatan sehat walafiat dohir saha batos kita, khususipun iman Islam ihsan kita tansah jinangkungan hidayatul hidayah langsung saking Allah, sehingga kita napak gesang wonten ing alam donya menika gecolanipun kokoh, iman kita tekad ginebengipun saya dangu saya kuat, sehingga kita saged ngraosaken nikmat hidayatul hidayah kalawau saged tumuntun dumateng gesang kita sekeluarga menuju ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, kita menika sampun mancik edisi 100 inggih menika edisi ingkang angka sakral, inggih menika angka 100. Pramila wonten ing injing menika kuku badhe ngupas secara khusus inggih menika mengapresiasi ceramah kontroversi ingkang dipun aturaken dening Kakang Syakur Yasin awal-awal November kepengker wonten ing Mabes Polri, ingkang nuwe kontroversi menurut kukuh boten hanya kontroversi menika nanging kadosipun nglalar bubrah uger-uger tatanan Islami ingkang sampun trep, ingkang sampun lazim dipun pahami dumateng kita sedaya umat Islam. Pramila wonten ing edisi 100 menika kukuh khusus badhe ngaturaken apresiasi inggih menika kritik saran kagem ceramahipun Kang Syakur Yasin, Profesor Dr. Kang Syakur Yasin ingkang sampun dipun aturaken wonten ing Mabes Polri nalika awal November kepengker. Mugi kepanggihan kita ingkang bahas babagan ingkang paling khusus menika Allah saged tansah jinangkungi hidayatul hidayah dumateng kita sedaya, sehingga bahasan kita baik cara mengapresiasi, memaringi kesan dan pesan hingga kritik tetap saged dalam koridor hidayatul hidayah saking Allah, sehingga napa ingkang kita hasilaken bahasan ngapresiasi menika tetap saged dalam koridor ridhoipun Allah Subhanahu wa taala, inggih menika niatipun namung eling pangeling kagem sinten kemawon senaosa sinten kemawon kalawau secara dohir gelaripun nggih sampun profesor doktor, julukanipun nggih sampun buya, bahkan penceramah kondang, nanging manungsa menika dunungipun salah lan tepat, dados ingkang kita ugemi namung mekaken siapapun orangnya, baik itu orang bodoh maupun orang pinter, tetap kedunungan lepat dan salah. Pramila monggo kita niati bahasan khusus ing injing menika kagem berlomba-lomba untuk kebaikan kita sedaya sami sebagai umatan wahidan inggih menika umat Islam ingkang Rabbul Alamin, ingkang Allah berikan peran umat Islam inggih kagem rahmatan kangge sedaya alam. Pramila monggo para sedherek ingkang minulya, kados biasanipun kita tansah langkung rumiyin ngresapaken Fadilatul Fatihah, langkung rumiyin kagem ngawali bahasan supados bahasan kita tasih tetap jinangkungan hidayatul hidayah langsung saking Allah lan ridhonipun Allah, sehingga bahasan kita menika tasih tetap saged netesaken manfaat gunane lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga. Sumangga kita wiwiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Matur nuwun sanget dumateng sedaya para sutresna sakeluarga wonten tlatah pundi kemawon panjenengan. Mugia ngresapaken sesarengan Fadilatul Fatihah kalau saged ngresepaken dumateng manah kita sekeluarga sehingga hidayah Allah tetap saged sumurup dumateng qalbun basirah kita sekeluarga sehingga Allah tansah saged maringaken ridhonipun dumateng kita sekeluarga. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, sumangga kita nata niat kita jernihaken batos kita, neduhaken kalbun basiron kita lan ngalusaken rasa jati kita kagem miwiti bahasan ingkang khusus menika. Mugia Allah tetep saged paring jinangungan hidayatul hidayah dumateng kita sekeluarga khususipun dalam kagem membahas tema khusus ingkang badhe kuku aturaken menika inggih menika uga paringi judul inggih menika ceramah Profesor Dr. Kang Sakur Yasin ingkang judulipun moderasi beragama merajut nasionalisme dan toleransi beragama awal November kepengker menika kesan lan pesanipun mencerahkan napa malah justru kosok wangsulipun bikin bingung umat. Nah menika tema ingkang kuku angkat. Mugia tema kala wau tetep saged minimal saged mawas diri kagem diri kuku pribadi khususipun dumateng keimanan kita, ketakwaan kita dumateng Allah saged tetep saya dangu saya semakin kokoh. Lan umumipun mugia bahasan niki badhe ingkang kita kupas menika saged memberikan fadilah lan manfaat kagem kita sedaya saged mawas diri mengkoreksi diri apa bener sing wis tak akokno kuwi bener lillahi ta'ala apa memang wajib ada modus terselubung di balik apa yang kita sampaikan. Mugia Allah tansah pinaringan jinangkungan hidayatul hidayah dumateng kita sekeluarga lan estu tetep paring ridhonipun dumateng kita sekeluarga. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, bismillah alhamdulillah Illahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawwir qulubina wa nawwir qulubil ahlina binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubil ahlina binuril iman. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubil ahlina binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubil ahlina binuril ihsan. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubil ahlina binuril hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallam. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, kuko wangsuli malih kenging menapa khusus ing edisi 100 menika kuko estu ngajak dedonga sesarengan kita sedaya inggih menika ngawali kalimat donga ingkang khusus kalawau Allahumma nawwir qulubina, ya Allah terangilah hati saya, wa nawwir qulubil ahlina dan terangi pula hati sedaya para anak turun kita binuril Quran dengan nurul Quran atau cahaya Quran. Lajeng kita tetap ndongaaken marang Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubil ahlina binuril iman, dan berikanlah ya Allah cahaya penerangan hati saya dan hati seluruh anak turun saya
dengan nurul iman atau cahaya iman. Lajeng kita kedatetakaken Allahumma nawir qulubana wa nawir qulubil ahlina bi nuril Islam. Ya Allah, berikanlah penerangan hati saya dan hati anak turun saya dengan cahaya Islam. Lajeng kita kedatetep Allahumma nawir qulubana wa nawir qulubil ahlina bi nuril ihsan. Ya Allah, terangilah hati saya dan hati seluruh anak turun saya dengan cahaya ihsan atau cahaya-cahaya kebaikan, yaitu kejujuran, kesabaran, neriman, tresno welas asih, ikhlas, lajeng saged ditumindakaken tansah ngalah. Nah menika cahayaipun ihsan. Sehingga mugia kelawan doa kala wau kita ati sedaya anggota keluarga kita, anak turun kita diterangi oleh nurul atau cahaya Quran, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan, sehingga saged mangke tumurun inggih menika pinaringan hidayatul hidayah lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala tansah dalam setiap tumindak lan tumandukipun. Para sutresna ingkang mulya, doa ingkang koko damel buka ing edisi 100 kala wau, doa kagem nguataken akidah kita lan akidah semua anak turun kita supaya tetap dalam naungan cahaya Quran, cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan. Sehingga menapa hidayatul hidayat tansah jinangkungan dumateng tumindak lan tumandhakipun, sehingga ridha Allah saged mandhapaken dumateng kehidupan kita sakeluarga. Fa insyaallah menuju kita keselamatan ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang mulya, akidah Islam menika wonten ing akhir zaman menika estu wanci cobaanipun estu berat. Kranten menapa tantangan menika sak menika ing akhir zaman, tantangan akidah kita boten diobrak-abrik kalian tiang ingkang saking jabanipun Islam kemawon utawi tiang non muslim. Justru wonten ing akhir zaman menika kita prihatinipun malah para oknum-oknum tokoh Islam piyambak ingkang kados kenging politik gendam, inggih menika politik ingkang saged mamabukaken para sinten kemawon ingkang senaosa ilmu agamanipun kebak nanging dados tiyang fasik. Lajeng resikonipun menawi para oknum pemuka agama Islam piyambak kala wau menawi sampun kenging kados politik gendam, panjenengan bayangaken gendam menika dos pundi dampakipun. Panjenengan nate mireng berita-berita korban gendam menika dos pundi. Lah ananging aneh menipun prihatinipun menika para oknum tokoh agama, penceramah, bahkan pendakwah, bahkan oknum ketua organisasi keagamaan terbesar ugi saged keplecuk omongan. Lah ingkang langkung prihatin kita menika menawi kita mirengaken celotehan Paul Jong, lajeng kasus ingkang sampun ditangani polisi tasih berjalan inggih menika kasusipun kece. Nah menika kita saged tasih wonten maklumipun amargi piyambakipun sanes saking tiang Islam piyambak. Dia bukan orang Islam, tapi justru aneh memprihatinkan menawi justru saat ini fenomenanya yang terjadi adalah para tokoh-tokoh oknum tokoh-tokoh agama Islam piyambak ingkang ngobrak-ngabrik tatanan ingkang sampun trep dumateng Islam menika kadosipun dibengkok-bengkokno sekehendak udelipun. Nah, pramila menika dalam konteks mengapresiasi, kritik dan saran, Kuku pramila ngaturaken judul inggih menika ceramahipun Profesor Dr. Kang Sakur Yasin itu wonten ing Mabes Polri ingkang judulipun ingkang kuku sampun aturaken kala wau, apa saya nambahi iman, apa saya bingungaken. Lah menika kedah kita kupas awal hingga akhiripun supados menapa
Kita sedaya sami saged mawas diri. Apa benar yang sudah kita lakukan sesuai peran yang seharusnya? Apa justru malah memancing opini polemik, justru kontroversi dan kontraproduktif. Nah, kita kedah wicaksana nyikapi sedaya kahanan kala wau. Amargi menapa menika wanci tanda-tanda akhir zaman, tumpang tindih antara benar dan salah itu sudah sulit dibedakan. Karena apa? Orang-orang fasik yang sudah mulai berulah. Nah, para sutrisno ingkang mulya, monggo kita mageri diri kita sendiri, minimal keluarga lan anak turun kita kelawan donga kala wau supados dihindarkan dari fitnah dunia sehingga kita juga dijauhkan dari kesesatan akhirat. Pramila para sutrisno, menawi tokoh-tokoh oknum tokoh-tokoh Islam piyambak ingkang justru membuat ulah yang kontroversi, bahkan ceramah dakwahnya terkesan merubah fungsi yang seharusnya diemban inggih menika memperkuat iman, memperkuat keyakinan, malah koyok-koyok membawa pesan sponsor mengobrak-abrik tatanan yang sudah lazim dalam Islam. Dakwah ceramah menika keduwe sinten kemawon ingkang sampun mirengaken saya nambahi iman, saya nambahi yakin, saya tercerahkan, boten sebalikipun justru mari ngrungokno tambah kebingungan, tambah ragu, lajeng imanipun saya luntur. Lah menika kados kahanan ingkang kita temai akhir-akhir menika para oknum menika, ya Allah naudzubillah, bener-bener kita prihatin dan bingung apa sebetulnya yang mereka cari. Seperti orang yang fasik, justru dengan enjoynya mereka berceramah menggunakan jurus drunken master. Buku tiang Jawi pramila drunken master menika kuku maknawi boten dewa mabuk, mangke bernilai rasa. Kuku maknawi oknum penceramah mabuk, pancen terkesan kaya pemabuk sing lagi mendem sak kepenake udele, medar uger-uger nilai Islam sing wis trep diobrak-abrik tatanane sakarepe dhewe. Mila tema khusus edisi 100 menika kuku paringi judul ceramah Profesor Dr. Sakur Yasin ingkang judulipun merajut nasionalisme dan toleransi beragama awal November kepengker ing Mabes Polri menika justru saged mencerahkan umat menapa malah bingungaken umat. Lah monggo panjenengan piyambak-piyambak ingkang saged jawab, mangke panjenengan pirengaken kuku boten menyajikan secara vulgar wonten mriki nanging lingipun ceramahipun yang di Mabes Polri kuku cantolaken dumateng kolom deskripsi panjenengan supaya kita saged mirengaken. Sabibaripun mirengaken kok justru panjenengan tambah bingung, tambah kuat iman, yakin imane apa tambah luntur. Nah, menika yang harus kita permasalahkan. Para sutrisno ingkang mulya, wonten ing edisi 100 menika kuku boten nyajiaken cuplikanipun ceramahipun Kang Sakur lan kuku namung nyantumaken link ceramah utuhipun wonten ing kolom deskripsi supados panjenengan mangke saged mirengaken menapa saged menjawab ingkang kuku angkat sebagai tema. Setelah mendengar ceramahipun Kang Sakur, panjenengan justru bingung, tambah ragu, apa tambah kuat iman, apa tambah sebalike luntur imane. Nah, para sutrisno ingkang minulya, pramila saderengipun membahas konten ceramah yang sudah disampaikan Kang Sakur Yasin kala wau, langkung rumiyin kuku badhe ngaturaken sebetulnya siapa beliau Kang Sakur Yasin menika. Menawi kuku mirsani saking profilipun luar biasa sesungguhnya beliau menika Kang Sakur menika. Kang Sakur menika wonten profilipun meletakkan moto hidupnya inggih menika kuku waosaken, wahai hari esok, aku tantang kamu karena aku telah menyelesaikan pekerjaanku hari ini. Luar biasa, itu motonya Kang Sakur Yasin. Wahai hari esok, aku tantang kamu karena aku telah menyelesaikan pekerjaanku hari ini. Luar biasa motonya, bahwa benar-benar beliau itu orang yang sangat percaya diri.
tersirat dari moto yang dicantumkan dalam profilnya. Lajeng siapa si Kang Syakur Yasin menika sebetulnya dalam konteks pendidikanipun luar biasa juga, karena beliau juga sudah memegang gelar Profesor Doktor, S1-nya lulusan Kairo, Mesir, S2-nipun lulusan Tunisia, S3-nipun lulusan Tunisia. Masa pendidikan di luar negeri 20 tahun, bahasa yang dikuasai pun Arab, Inggris, Jerman, Perancis. Pekerjaanipun pengasuh pondok pesantren dan pengalaman kerja sebagai staf ahli kedutaan besar RI di Tunisia. Karya-karyanipun inggih luar biasa. Ingkang pertama yang dicantumkan dalam profil menika karya terkenalipun inggih menika Renungan Spiritual Buya Syakur Yasin. Nah, ini luar biasa, renungan spiritual Buya Syakur Yasin, berarti beliau setidak-tidaknya itu sudah mengenyam mempelajari hakikat secara sudah secara paripurna seharusnya kalau dilihat dari karyanya ini. Ingkang kaping kalih karya-karyaipun inggih menika Surat-surat Cinta Buya Syakur Yasin. Ingkang karya ketiga menika Menembus Palung Hati yang Paling Dalam. Luar biasa itu karyanya, benar-benar sangat-sangat filosofis sekali. Ingkang karya sekawan buku Wamima inggih menika Dzikir Wamima dan Doa Ya Latif. Nah, bagus ini karyanya sebetulnya. Nanging jujur kemawon kuku mboten nate maos sedaya karyanipun Kang Syakur Yasin menika. Pramila kuku insyaallah mangke mulai tertarik untuk membaca karyanya, sebetulnya isinya kayak apa. Lajeng Kang Mas Syakur Yasin menika inggih menika pendiri pondok pesantren Candang Pingan Indramayu. Nah, kalau wow luar biasa profilnya Kang Mas Syakur Yasin menika. Beliau bergelar Profesor Doktor, S1-nya dari Kairo, S2 Tunisia, dan juga pernah menjadi staf ahli Dubes RI wonten Tunisia. Nah, lajeng kenging menapa ceramah-ceramahipun Kang Mas Syakur Yasin menika justru kontroversi, seolah-olah beliau ingin menyampaikan pendapatnya secara pribadi, tetapi di muka publik. Padahal menawi sekilas hukum mireng babakan ingkang dipun gelar menika rata-rata babakan filosofi, tasawuf utawi ilmu hak. Lah, ilmu hak kalau disampaikan secara publik dalam konteks yang kontroversi akan menimbulkan dampak yang luar biasa wagi. Pramila harusnya kedah disadari langkung rumin saderengipun menyampaikan. Lajeng napa kemawon kontroversi pun Kang Syakur Yasin menika nalika ceramah dengan judul Moderasi Beragama, Merajut Nasionalisme dan Toleransi Beragama. Para sutresna ingkang minulya, setidaknya catatan-catatan ingkang kuku sampun peroleh kontroversi ingkang dipun aturaken dening Kang Syakur Yasin menika setidaknya ada 11 kontroversi. Ingkang pertama, Kang Mas Syakur Yasin menika menganalogikan Khalifah Umar bin Khattab menika sama dengan Nazi. Nalika ngaturaken ceramah, Kang Mas Syakur menika yang disikapi sebagai kontroversi karena menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika dan menyamakan Khalifah Umar bin Khattab seperti layaknya Nazi. Wonten ing ceramahipun Kang Syakur menika menyampaikan inggih menika petikanipun, yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar, khalifah setelah Abu Bakar. Dihabisi semuanya, ucap Kang Syakur Yasin ing videonipun. Dados menurut pimanggipun Kang Syakur Yasin menika, Umar bin Khattab menika hampir sama tabiatnya seperti seorang yang Nazi menghabisi semua Yahudi. Lah, kuku mboten komen untuk hal ini, nanging kuku mangke menggaris bawahi kemawon, lajeng menyampaikan kritik dan saran selaku sesama muslim. Lajeng kontroversi ingkang
angka kalih menika Kang Mas Syakur menika menganalogikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika bukan membawa agama baru tetapi sekte baru, agama Nasrani. Nah, khusus untuk kontroversi ingkang kalih menika saestunipun sampun sensitif banget. Nilai rasanya sudah sedemikian bernilai rasa, harusnya dipertimbangkan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih bijaksana, Kang Mas Syakur. Karena apa? Dari latar belakang pendidikannya beliau ini ahli tasawuf, harusnya sudah punya pilihan-pilihan kalimat dan kata yang bijaksana. Nah, bayangkan ini dalam kontroversi yang kedua, Nabi Muhammad menika diasumsikan seperti tidak membawa agama baru, tetapi seperti mengajarkan sekte dari ajaran agama Nasrani, sekte baru dari ajaran agama Nasrani. Nah, ini kan luar biasa tajam dalam memilih kalimat yang bernilai tendensius sekali ini. Jadi khusus kagem Kang Mas Syakur Yasin, kalimat-kalimat penjenengan ini, penjenengan akui atau tidak, ini bernilai rasa sekali. Bayangkan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika dijustifikasi sebagai pembawa sekte baru agama Nasrani. Pramila kontroversi ingkang angka kalih menika lah justru seharusnya kalau menurut syariat Islam yang nyerempet ketauhidan, perbedaan yang sudah menajam ini seharusnya diselesaikan dengan cara sumpah mubahalah. Karena napa sumpah mubahalah itu juga pernah dilakukan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanging monggo mangke dipun bahas untuk garis bawah atau catatan terakhir setelah kuku nyampaikan sedaya kemawon ingkang sampun disampaikan Kang Syakur Yasin menika. Ingkang angka ketiga, kontroversi ingkang ketiga menika setidaknya Kang Syakur Yasin nyampaikan menjaga persatuan menika dijamin masuk surga. Ini untuk beranalogi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Menurut Kang Syakur, ide besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika inggih menika membangun persatuan dan kesatuan. Aturipun Kang Syakur, memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga. Nah, ini ternyata dalam kontroversi yang keempat yang dimaksud itu tadi adalah kalimat tauhid itu bukan kunci masuk surga. Kang Syakur Yasin negasaken kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukan kunci masuk surga. Kalimat tauhid tersebut bermakna persatuan. Nanging sak menika terusipun Kang Syakur, makna persatuan itu bergeser menjadi bermakna kunci masuk surga. Lah, ini ada sesuatu ketidakwajaran yang benar-benar vulgar ini Kang Syakur ini. Bayangkan kalimat la ilaha illallah benar-benar panci dijadikan siapa akhir hayatnya bisa melafadzkan la ilaha illallah maka dia dijamin masuk surga. Artinya apa? Tidak semua orang dalam akhir nasabnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ketika hidup dia diwarnai dengan kebohongan, kemaksiatan, kemudian penjerumusan dan lain sebagainya. Insya Allah meskipun di dunia dia disebut, ditokohkan sebagai ulama, nanti akhir hayatnya sulit juga akan bisa mengucapkan kalimat tauhid kalau wow. Jadi kalimat tauhid posisinya ini bukan kalimat yang sederhana, tetapi kalimat yang mempunyai maunah yang bisa menghantarkan pada seseorang itu selamat di akhir hayatnya menuju husnul khotimah atau su'ul khotimah wa na'udzubillah min dzalik. Dan memang kontroversi yang ingkang angka sekawan menika bener-bener nilai rasanya sangat-sangat luar biasa, tidak lazim ini Kang Syakur Yasin menika. Nanging kuko tidak mengkomentari lebih jauh, monggo kita lajengaken catatan ingkang angka segangsal kontroversi Kang Syakur Yasin menika. Nyebut Nabi Muhammad menika berondong lah, kalimat seorang tasawuf menggunakan istilah-istilah orang suci seperti Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemilihan kata yang benar-benar tidak lazim ini bernilai rasa, ini sesungguhnya ironi sekali. Sesantun apa
pun dia, selemah lembut apapun dia pembawaannya, nanging tatkala dia memilihkan kata-kata yang tidak lazim bagi sosok panutan umat Islam seluruh dunia, maka beliau akan harus juga dikategorikan orang-orang yang fasik. Pramila Kuko menyarankan, karena yang benar-benar yang diterak ungger-ungger tatanan Islam yang sudah prinsip, kalau memang Kang Mas Sakur Yasin ini merasa benar, Kuko sarankan saja bermubahalah, sumpah mubahalah. Anda ini menyampaikan kebenaran apa justru mengenggok-enggokkan kebenaran. Jalan satu-satunya adalah mubahalah. Mangke Kuko aturaken dalam penutupan dari edisi 100 menika supados menapa cetha. Aturipun Kang Sakur Yasin dikontroversi angka gangsal kala wau inggih menika ketika Nabiullah Muhammad usianipun selangkung tahun utawa 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia Nabiullah Muhammad dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibunya, yang kalau kita namakan itu adalah brondong. Lah, ini yang justru membawa nilai rasa yang benar-benar kita tidak paham dengan imajinasi Kang Sakur Yasin kalau wau. Betapa beliau ini tidak menghargai Nabi panutan dia sendiri. Kalau dia memang benar-benar orang Islam luar dan dalam, harusnya tidak memilihkan kata-kata yang bernilai rasa seperti ini, dan tidak lazim, tidak wajar, begitulah. Lajeng Kuku lanjungaken kontroversi Kang Sakur Yasin ingkang angka 6 inggih menika agama Siti Khotijah menika dirahasiakan. Buya Sakur menyebut agama Siti Khotijah dirahasiakan. Ia menduga Siti Khotijah adalah seorang Nasrani. Nah, ini yang aneh ternyata. Kalau dia seorang penceramah, seorang pendakwah, kenapa justru seolah dia ini menyampaikan proposal yang bertentangan dengan sesuatu kelaziman dalam Islam. Dan dia seolah-olah membuat argumentasi meyakinkan bahwa ini loh yang benar yang saya sampaikan. Nah, sesungguhnya kalau dia sudah S1-nya dari Kairo, S2, S3 dari Tunisia, babakan tarikh Islam ini sudah tidak menjadi permasalahan. Dia sudah paham hakikatnya bagaimana dan tidak perlu dikontroversikan. Karena apa? Harusnya dia sudah katam untuk belajar tarikh Islamnya. Tapi justru aneh kalau ketika dia menyampaikan menyampaikan proposal sesuatu yang kontroversi ini secara publik. Dados monggo khusus Kuku menyampaikan khusus kagem Kang Sakur Yasin, renungkan kalau Anda merasa sesuatu yang Anda sampaikan ini kepleset atau kesleo, ya istighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Tapi kalau engkau tetap bersikukuh bahwa apa yang engkau sampaikan ini benar, Kuku sarankan bermubahalah kamu, Kang Sakur. Itu adalah solusi. Karena mubahalah apa? Itu Nabi pernah melakukan maksimal 2 bulan, itu pasti ada jawaban dari Allah. Ketika engkau menyampaikan suatu kebenaran, insya Allah dalam 2 bulan itu engkau tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika kamu memang sengaja membuat bengkok sesuatu yang sudah lurus, Pak, insya Allah tidak sampai 2 bulan kamu akan menerima sesuatu adab dari Allah langsung, kalau itu memang kesalahan yang kamu lakukan. Tapi kalau tidak, insya Allah tidak ada jadi apa-apa. Nah, itu saran Kuku untuk Kang Sakur Yasin. Lajeng kontroversi ingkang angka 7, Kang Sakur nyebut Nabi Muhammad itu tidak poligami. Kang Sakur nyebut Nabi Muhammad itu tidak pernah berpoligami. Tapi kalau kita lihat dari pernikahannya, Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ia menyebut Islam melegalkan poligami, begitupun di Jazirah Arab yang menyembah berhala. Di Jazirah Arab Yahudi berpoligami, penyembah berhala berpoligami, orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami itu agama apa? Tanya Sakur Yasin. Pramila untuk kontroversi yang ke-7 ini, sampai-sampai Kang Sakur menyampaikan bahwa
Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kata Kang Sakur, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, kok dikonsultasikan dengan orang ahli spiritual, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita ini mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Tegas Cak Sakur kalau wow. Nah, kalau dilihat dari titelnya S1-nya dari Kairo, S2-nya Tunisia, S3-nya Tunisia, bahkan sudah menyandang profesor. Seharusnya babakan tarikh seperti ini Kang Sakur Yasin sudah tamat dan khatam. Tapi anehnya justru kontroversi ini yang dikedepankan oleh dia. Ini bernilai rasa sekali. Pramila kula lajengaken kontroversi ingkang angka 8 inggih menika Kang Sakur justru membuat seperti mengajukan proposal bahwa Islam sebetulnya belum sempurna. Kang Sakur menyinggung soal era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang bisa menyatukan umat Islam selama 23 tahun. Nabi Muhammad katanya sudah menunaikan tugas dengan sempurna. Yang dimaksud kesempurnaannya itu adalah tugasnya Muhammad. Lajeng Cak Sakur menika ngutip ayat dalam Quran inggih menika Al-Maidah ingkang artosipun, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat sekawan. Lajeng untuk mengargumentasikan bahwa itu bukan dimaksud agama yang sempurna, Kang Sakur menika menegaskan ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah menyelesaikan tugasnya sebagai Rasul yang sempurna. Nanging Kang Sakur menyampaikan pemahaman pun katanya menika digeser lagi dengan menyebut bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Nah, ini aneh, benar-benar ironi yang benar-benar hiperbolik. Pemahamannya katanya Sakur bergeser lagi, yaitu beranggapan Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin dunia ini ada yang kesempurnaan. Masya Allah wa na'udzubillah. Sosok tokoh S1 dari Kairo, S2 Tunisia, S3-nya dari Tunisia, dan dia ahli tasawuf sampai berani membuat kesimpulan dengan imajinasinya seperti bahwa Islam bukan agama sempurna. Ini konyol. Ya, ini harus diselesaikan dengan mubahalah. Karena apa? Sakur Yasin ini bersikukuh bahwa Islam bukan sempurna. Ini menyangkut ketauhidan sudah, akidah. Jadi harus diselesaikan dengan mubahalah. Kuku lajengaken kontroversi ingkang angka 9. Kang Sakur menyampaikan beli perempuan itu tidak dilarang dalam Al-Quran. Kang Sakur negaskan bahwa Al-Quran tidak melarang perbudakan dan membeli perempuan. Wa na'udzubillah. Ini pemahaman sepertinya Kang Sakur nih seorang anak yang masih SD baru belajar Islam. Semua dipahami secara letterlet, tidak dipahami asbabun nuzul dan situasi kondisi pada era seperti itu. Bagaimana? Wa na'udzubillah. Justru ini nilai-nilai yang benar-benar bukan hanya kontroversi tapi menyesatkan. Jadi barang siapapun menurut Koko yang sudah mendengarkan ceramah Kang Sakur ini bahaya sekali, pasti justru tidak tercerahkan, akan mengarah kebingungan, bahkan nanti iman pun menjadi ragu-ragu, bahkan bisa copot. Sambungnya Sakur, jadi kalau begitu perbudakan itu masih boleh, beli perempuan masih boleh, jual beli manusia masih boleh, di Al-Quran tidak melarang, ucapnya. Na'udzubillah. Dari indikasi ini Kang Sakur menegaskan bahwa Islam itu belum sempurna dan Nabi mengatakan bahwa tidak ada akan pernah sempurna dan akan dilanjutkan ke generasi kita. Setelah itu siapa yang meneruskan? Al-ulama katanya. Kuku akhiri untuk kontroversi yang ke-10 kemawon. Inggih menika penyampaianipun Kang Sakur Yasin, sahabat Nabi menika diungsikan oleh orang Nasrani. Buya Sakur juga menceritakan ketika para sahabat Nabi diungsikan di wilayah orang Nasrani, ketika sahabat Nabi Muhammad menika tertindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, mereka terpaksa diungsikan, dihijrahkan, diamankan di Habasyah.
kepada orang-orang Nasrani. Panci raja di Habasya ini rajanya masih memeluk Nasrani, tetapi aneh justru yang digarisbawahi Kang Sakur ini justru ingin menonjolkan kenasraninya. Ini sungguh aneh, ini ada apa ini dengan Sakur Yasin ini? Ini kok seolah-olah dia lagi mendem politik gendam, kayak orang kena gendam. Bahkan dia menyampaikan sesuatu ceramah seperti orang yang pakai jurus The Drunker Master. Nah, itu bilang tadi. Para sutresna ingkang mulya, dados kala wau sedasa kontroversi yang sudah diceramahkan oleh Kang Sakur Yasin awal-awal November kala wingi wonten ing Mabes Polri dengan judul kala wau moderasi beragama lan toleransi beragama, persatuan, kesatuan dan toleransi beragama. Intinipun para sutresna, secara pribadi Koko tidak bisa berkomentar terlalu banyak. Karena apa? Kalau dilihat dari profilnya, sesungguhnya seorang Sakur Yasin tidak layak untuk menyampaikan kontroversi yang seperti itu. Karena apa? Mulai S1-nya dia itu dari Kairo lulusannya, S2-nya Tunisia, S3-nya Tunisia. Dan dia juga pengasuh pendiri pondok pesantren. Dan karya-karyanya bersinggungan kental dengan ketasawufan. Seharusnya beliau ini makamnya sudah makam orang hakikat, tetapi justru aneh kalau orang hakikat menyampaikan sesuatu vulgar. Itu bukan ciri orang hakikat, tetapi ciri orang yang berpropaganda sepertinya itu. Para sutresna ingkang minulya, sebagai catatan kuku pingin ngaturaken, dalam Islam itu untuk menyelesaikan sesuatu polemik yang bersinggungan dengan akidah, apalagi ketauhidan, itu seharusnya diselesaikan secara mubahalah atau sumpah mubahalah. Menika sumpah ingkang nate dipun lakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun diabadiaken wonten Quran, inggih menika wonten surat Al-Imran ayat 59 ngantos 60. Nah, wekdal menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi kaum Nasrani. Lah menika anu lho nggih. Kuku bukan bermaksud mencampuri urusan keyakinan teman-teman yang beragama Nasrani, tapi kuku hanya menyampaikan asbabun nuzul. Ketika menika Rasulullah ingin meyakinkan bahwa ada sekelompok kaum Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihi salam ini kok anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila Nabi merasa berkewajiban untuk meluruskan. Nah, mendengar seruan Nabi kalau wau bahwa Isa ini bukan anaknya Tuhan, tapi Isa ini kok anaknya Maryam yang memang beliau juga dianggap menjadi Nabi Allah. Mendengar seruan Nabi Muhammad SAW, kaum Nasrani yang berpaham bahwa Isa itu anak Tuhan menolak ajakan Kanjeng Nabi Kolawau. Mereka membantah, tetap menyatakan bahwa Nabiullah Isa menika anak Tuhan. Atas peristiwa menika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sumpah mubahalah melalui firmanipun ingkang termuat ing dalam Quran Kolawau. Ingkang artosipun, andai ada orang yang berani bermubahalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka semua akan pulang dan semua harta keluarganya akan hilang habis. Nah, menika catatan ingkang dipun sampaikan Ibnu Abbas nalika Nabi Muhammad Shallallahu pernah nate melakukan mubahalah. Lajeng ing dalam dalil Quran, sumpah mubahalah menika dianjurkan untuk menyelesaikan perselisihan ingkang terkait ketauhidan utawi akidah, utawi ajaran pokok Islam. Nanging pertanyaannya, mubahalah yang Rasulullah lakukan itu kan dengan orang Nasrani atau orang yang bukan Islam. Tetapi saat ini loh, justru orang-orang oknum tokoh elitil Islam sendiri yang justru membuat kontroversi. Nah, pertanyaannya, apakah harus benar-benar diselesaikan dengan mubahalah? Ya harus. Karena apa? Ini benar-benar merusak tatanan yang sudah trep dan lazim begitu.
akan beresiko membuat kegaduhan, membingungkan, bahkan menjeromponkan iman, mengeroposan iman keyakinan umat. Pramila dalam sumpah mubahalah menika ingkang diucapkan adalah demi Allah Subhanahu wa taala, bukan demi nama yang lain. Lajeng kenapa harus mubahalah? Karena mubahalah menika dampakipun pasti dan mengerikan kalau yang bersangkutan memang sengaja melakukan kesalahan atau kebohongan atau penyesatan atau pembengkokan ajaran. Salah setunggal ulama ingkang besar inggih menika Syekh Sanaullah Al-Marid Sari nate nglakuaken sumpah mubahalah dengan Mirza Ghulam Ahmad, seorang tokoh ingkang dianggap nabi inggih menika kaum Ahmadiyah. Sumpah ingkang diucapkan nalika kala wau inggih menika sumpah mubahalah. Pramila akhiripun kalau memang yang bersangkutan bersalah dia akan meninggal terlebih dahulu, namun waktu membuktikan Mirza Ghazali Ahmad lah yang meninggal lebih dahulu karena terserang kolera. Nah, supaya ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, Kuku menyarankan kepada Kang Mas Sakur Yasin untuk melakukan mubahalah. Karena apa? Yang Kang Mas Sakur Yasin sampaikan itu sudah menerak ungger-ungger yang sudah lazim tatanan Islam. Nah, kenapa harus itu dilakukan? Karena panjenengan ini insya Allah S1-nya Kairo, S2-nya Tunisia, S3 Tunisia. Masa menyampaikan ceramah justru tidak mencerahkan, tetapi menjadi orang bingung, menjadi orang ragu, dan menjadi orang imanipun luntur, malahan resikonya seperti itu. Pramila para sutresna ingkang minulya, jadi saran kuku kagem Kang Mas Sakur Yasin ingkang pertama inggih kala wau itu setidaknya untuk menyelesaikan dia harus melakukan mubahalah. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kita kedah tetep waspada wonten ing akhir zaman menika. Semua ceramah baik dari siapapun tetap panjenengan penggali ingkang estu, minimal panjenengan untuk meyakinkan dengan cara yang sederhana, lafadzkan Fatihah dalam hati, kemudian panjenengan pegang wonten bun-bunan setelah dilafadzkan, dan di situ tahan nafas panjenengan, mintalah hidayah sama Allah. Kalau ceramah yang disampaikan itu justru membuat kebingungan, maka mohonlah kepada Allah, tetapkanlah iman, Islam, keyakinan, ketakwaanku dan keluargaku ya Allah tetap kokoh tanpa goyah. Pramila para sutresna ingkang minulya, untuk catatan kuku kagem ceramahipun Kang Mas Yasin, Kang Mas Sakur Yasin kala wau, bener-bener nilai rasanya memang sangat-sangat sensitif. Jadi mohon kepada sedaya kemawon para penceramah, para pendakwah untuk bijaksana dalam menyampaikan materi, khususipun membuat pilihan-pilihan kalimat dan kata yang benar-benar disajikan untuk menjelaskan Rasulullah Muhammad SAW sebagai tauladan umat Islam dengan pilihan kata dan kalimat yang bijaksana, tidak bernilai rasa. Yang kedua, babakan yang berkaitan dengan ketauhidan, mohon direnungkan untuk disampaikan juga secara bijaksana dan hati-hati, yang benar-benar tidak ada kontroversi, supaya apa? Umat ini tidak bingung dan tidak bisa berujung pengerofosan iman pada umat. Lajeng ingkang angka 3 nipun, kalau kita berperan sebagai penceramah atau pendakwah, justru target kita hasilnya harus bisa memperkuat iman, untuk bisa memperkuat keyakinan, bukan malah sebaliknya. Jadi itulah harusnya yang diemban bagi semua penceramah, dan janganlah menghina-hinakan agama-agama atau kepercayaan lain, karena itu wilayahnya bukan wilayah kita. Apalagi kita juga mengobrak-abrik tatanan yang sudah lazim dalam agama kita, itu justru membuat nilai rasa itu semakin benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pramila untuk kesimpulan kuku dari apa yang disampaikan Kang Mas Sakur Yasin itu, saran kuku, kalau penjenengan memang ingin
menegaskan bahwa apa yang sudah panjenengan sampaikan ini adalah kebenaran, ya mohon panjenengan ini dengan lapang dada bermubahalahlah bahwa apa yang panjenengan sampaikan memang tujuannya untuk mencerahkan sesuatu yang memang sudah lazim. Tetapi kalau panjenengan memang niatnya untuk di luar itu, wallahu a'lam wa na'udzubillah, pasti panjenengan tidak akan berani untuk melakukan mubahalah. Cekaipun kesimpulanipun kuku, apa yang disampaikan Kang Mas Syakur Yasin itu terlepas benar dan tidaknya itu nanti terlepas dia jujur dan tidaknya dalam menyampaikannya, ikhlas atau tidak, lillahi ta'ala atau tidak, apa yang disampaikan kuku hanya bisa menyampaikan bahwa hidup khususnya bagi orang yang sudah memahami hukum Islam sebagai penceramah atau pendakwah, dia akan berlaku dua pilihan. Apa yang dilakukan kalau kebenaran yang sengaja disampaikan, berarti dia akan mendapat inggih menika pahala jariah. Tetapi sebaliknya, kalau dia menyampaikan sesuatu yang memang sengaja untuk membengkokkan sesuatu yang lurus, dia akan mendapatkan dosa jariah. Nah, bagaimana itu bisa sampai kuku harus menyimpulkan seperti itu? Para sutrisno ingkang minulya. Jadi semua penilaian kuku serahkan kepada para sutrisno sedaya. Apa yang disampaikan Kang Syakur Yasin itu kejujuran atau sesuatu kesengajaan yang memang untuk sesuatu hal yang tidak semestinya, itu terserah panjenengan. Tetapi ingat bahwa kalau panjenengan melakukannya itu memang berusaha untuk membengkokkan sesuatu yang lurus, berarti panjenengan akan melakukan dosa jariah. Napa niku dosa jariah? Dosa jariah menika inggih menika dosa ingkang terus ngalir dumateng seseorang nalika piyambakipun meninggal dunia, sampun mati utawi sampun tidak melakukannya lagi, tapi tetap dia teraliri dosa. Dosa menika tetap akan Allah limpahkan dumateng piyambakipun senaosa piyambakipun sampun mati utawi sudah tidak melakukan perbuatan kala wau. Sabdanipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap dosa jariah menika inggih menika ora setiap jiwa menungso sing terbunuh utawa kematian secara dolim kecuali putranipun Nabiullah Adam ingkang pertama inggih menika Qabil akan mendapatkan bagian dari dosa penumpahan darah selama dunia ini ada dan ada pertumpahan darah, maka dia akan teraliri dosa jariah. Para sutrisno, putranipun Nabiullah Adam alaihissalam ingkang jaler Qabil lan Habil. Lah nalika wekdal menika wonten kedadosan pembunuhan pertama kali manusia ada itu dilakukan Qabil terhadap Habil itu. Jadi maka karena itu merupakan pelopor pembuat kedoliman pertama, maka dia akan mendapatkan dosa jariah. Selama di dunia ini tiap hari ada pembunuhan, maka si Qabil akan mendapatkan dosa jariah dari apa yang telah dilakukan. Karena apa? Sudah ditiru oleh manusia untuk melakukan kedoliman. Menika hadis untuk dosa jariah yang pertama. Lajeng hadisipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang berikutipun, barang siapa kang memperakasai berinisiatif terhadap keburukan atau suatu keburukan, pramila piyambakipun akan mendapatkan dosa keburukan itu sendiri plus dosanipun tiyang ingkang meniru perbuatan itu tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Kados hadis ingkang kala wau ingkang pertama. Jadi siapa yang menjadi pelopor melakukan keburukan lajeng ditiru oleh orang lain, maka keburukan orang lain yang meniru keburukan orang yang melakukan pertama itu, yang mempelopor itu, dia akan menerima dosa-dosa itu. Meskipun dia sudah mati sekalipun, tetap akan, pokoknya perbuatannya ditiru selama kehidupan dunia ini, maka dia akan teralir juga dosa. Makanya itu dinamakan dosa jariah. Lajeng wonten ing hadis malih lintunipun dipun tegasaken, barang siapa ingkang mengajak kepada kesesatan, mila piyambakipun mendapatkan dosa seperti dosa tiyang ingkang mengikuti kesesatan kala wau, dan tidak sedikit pun mengurangi dosa-dosa kesesatan
orang yang melakukan kesehatan niru kala wau. Nah menika diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi lan Ibnu Majah dados hadisipun sahih. Jadi ketika kita berceramah atau menyampaikan sesuatu, tetapi inti yang kita sampaikan itu adalah kesesatan, menyesatkan, maka orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan itu, maka kesesatan orang yang mengamalkan kesesatan yang kita sampaikan, kita akan terlimpahkan dosa oleh orang siapapun yang melakukan kesesatan dari apa yang kita sampaikan. Itulah dosa jariah. Meskipun kita sudah meninggal. Pramila dalam inti garis bawah kesimpulanipun dosa jariah menika setidaknya menika ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ingkang pertama, inggih menika siapapun yang menjadi pelopor atau inisiator suatu dosa, maksiat atau kesesatan atau penyesatan. Dia merupakan orang yang pertama kali membuat suatu dosa utawi memberikan inisiatif pada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dosa atau perbuatan yang batil. Walaupun ia tidak mengajak orang lain untuk berbuat dosa, akan tetapi apa yang disampaikan itu ditiru orang dan itu melakukan perbuatan dosa, maka dia akan teraliri perbuatan dosa itu selama siapapun akan melakukan dosa yang sama, dia akan juga kecipratan dosanya. Itulah dosa jariah. Lajeng inti ingkang angka kalih yang dinamakan dosa jariah itu inggih menika siapapun yang mengajak orang lain untuk melakukan dosa yang dilakukannya. Artinipun orang lain melakukan dosa karena ajakan si fulan yang menyampaikan ceramah kala wau. Dan perbuatan dosa itu akan terlimpah terus kepada orang yang menyampaikan awal itu tadi. Lah itulah dosa jariah. Lajeng ingkang poin ketiga dosa jariah inggih menika siapapun yang membantu menyediakan sarana lan prasarana bagi orang lain untuk melakukan suatu dosa. Contohnya kukuh diundang ceramah, tetapi yang kukuh sampaikan itu penyesatan, maka orang yang mengundang ceramah, yang memfasilitasi itu akan juga terlimpah dosa jariah. Apalagi kukuh yang menyampaikan sesuatu itu tadi. Jadi dua pihak itu akan terlimpahkan dosa selama apa yang disampaikan ditiru oleh orang lain dilakukan. Nah itulah dosa jariah. Pramila para sedherek ingkang minulya, dados kesimpulan dari apa yang disampaikan Kang Syakur Yasin, nyun duka Koko tidak memanggilnya dengan sebutan Buya karena Koko ini orang Jawa, lebih terhormat kalau saya sampaikan bahwa Kang Syakur Yasin yang menyampaikan dengan penuh kontroversi, setidaknya ada 10 atau 11 kontroversi yang sudah Koko sampaikan kalau wow. Minimal monggo kita saling mawas diri, apa yang kita cari. Umur panjenengan juga sudah sepuh sama seperti Koko. Pak insya Allah kesempatan hidup kita di dunia yang fana ini hanya tinggal sebentar saja. Kalau memang niat panjenengan untuk kebaikan, maka untuk menyelesaikan polemik ini panjenengan lakukan mubahalah. Tapi kalau memang panjenengan ini memang punya niatan atau mengemban misi, pesan sponsor dan lain sebagainya versi seperti itu untuk sesuatu pembengkokan, sesuatu yang sudah lazim untuk panjenengan bengkokan dengan sesuai dengan kepentingan pesan sponsor yang menggunakan jasa panjenengan, cepatlah panjenengan bertaubatan nasuha. Nah, tapi kalau panjenengan ngotot bahwa itu suatu kebenaran, lakukan mubahalah. Atau kalau memang panjenengan ini orang hakikat, Koko sarankan Koko bisa melakukan sumpah dengan panjenengan dengan air doa. Kalau panjenengan memang melakukan sesuatu itu kesalahan dengan sengaja, sama seperti hukum di mubahalah, tidak sampai 2 bulan panjenengan akan menerima bentuk langsung dari Allah karena doa yang sudah Koko sampaikan lewat air. Ini bukan tantangan, tetapi kita sama menegur diri kita sendiri, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang melampaui batas kezaliman yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua akan terbebas dari Allah, dari kutukan atau bendu yang sedemikian kejinya bagi orang-orang yang sudah melakukan dosa jariah. Kirang langkung Koko nyuwun gunung pangsami menika semata-mata Koko
urun kritik dan saran untuk kebaikan bersama. Bilih wonten atur kukuh kesalahan, kasar kata, kukuh nyuwun gumi pangaksami lan matur nuwun sanget kagem wigatosipun. Billahi taufiq.